Halo sahabat, jumpa kembali di Ngulik Alkitab. Saya Pendeta Mestika Hulu akan memandu bincang kita di Ngulik Alkitab ini. Kali ini kita akan mengulik Rut pasal 2 ayat 1-23. Tema kita kali ini inspirasi pertemuan Rut dan Boas. Narasumber kita untuk mengulik teks ini adalah Bapak Pendeta Arlianus Larosa. Beliau adalah Bapak Pendeta Arlianus Larosa adalah Direktur Yayasan Komunikasi Bersama. Jadi terima kasih Bapak sudah hadir kembali di studio Ngulik Alkitab ya Pak. Makasih sama-sama. Baik, sahabat, program Ngulik Alkitab ini diadakan sebagai sarana bagi kita untuk belajar, kita mendalami apa kata kitab suci dan melihat apa yang menjadi relevansinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Para sahabat silakan jika ingin berinteraksi bersama kami melalui kolom komentar yang tersedia. Kita mengawali ulikan kita dengan doa dipimpin oleh Bapak Pendeta Arlianus. Silakan Bapak. Yuk, mari kita berdoa para sahabat. Bapa di surga, kami datang padamu untuk memohon kembali pertolongan Tuhan ketika kami akan membaca kitab suci dan bersama-sama belajar darinya. Biarlah Tuhan yang menolong kami, baik kami yang di studio maupun para sahabat DKB di tempat masing-masing, supaya kesempatan jangan berlalu dengan begitu saja, tapi kami boleh manfaatkan untuk semakin memahami firman Tuhan dan memberlakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Seluruh peralatan di studio kami serahkan dalam tangan Tuhan, para kru yang bekerja, biar melalui semua karya kami dan semua alat-alat ini, nama Tuhan boleh dimuliakan dan semakin dikenal oleh semakin banyak orang. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Baik, saya akan membaca kitab Rut pasal 2 ayat 1-23 dari studio dan silakan para sahabat juga dengan Alkitab masing-masing. Rut pasal 2 ayat 1-23. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimeleh, namanya Boas. Maka Rut, perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, "Biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku." Dan sahut Naomi kepadanya, "Pergilah anakku." Pergilah ia, lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimeleh. Lalu datanglah Boas dari Betlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, "Tuhan kiranya menyertai kamu." Jawab mereka kepadanya, "Tuhan kiranya memberkati tuan." Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, "Dari manakah perempuan ini?" Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, "Dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Tadi ia berkata, 'Izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit.' Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti." Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, "Dengarlah dahulu anakku. Tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini. Tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang, sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu." Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, "Mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu sehingga Tuhan memperhatikan aku? Padahal aku ini seorang asing." Boas menjawab, "Telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung." Kemudian berkatalah Rut, "Memang aku mendapat belas kasihan daripadamu, ya Tuanku, sebab Tuhan telah menghiburkan aku dan telah menenangkan hati hambamu ini, walaupun aku tidak sama seperti salah seorang hamba-hambamu perempuan." Ketika sudah waktu makan, berkatalah Boas kepadanya, "Datanglah kemari, makanlah roti ini dan celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini." Lalu duduklah ia di sisi penyabit-penyabit itu, dan Boas mengunjukkan bertih gandum kepadanya.
Makanlah Rut sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Setelah ia bangun untuk memungut pula, maka Boas memerintahkan kepada pengerja-pengerjanya, dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut, janganlah ia diganggu. Bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelai itu untuk dia dan meninggalkannya, supaya dipungutnya. Janganlah berlaku kasar terhadap dia. Maka ia memungut di ladang sampai petang. Lalu ia mengirik yang dipungutnya itu dan ada kira-kira seeva jelai banyaknya. Diangkatnya lah itu, lalu masuklah ia ke kota. Ketika mertuanya melihat apa yang dipungutnya itu dan ketika dikeluarkannya dan diberikannya kepada mertuanya sisa yang ada setelah kenyang itu, maka berkatalah mertuanya kepadanya, "Di mana engkau memungut dan di mana engkau bekerja hari ini? Diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau itu." Lalu diceritakanlah kepada mertuanya itu pada siapa ia bekerja, katanya, "Nama orang pada siapa aku bekerja hari ini ialah Boas." Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, "Diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati." Lagi kata Naomi kepadanya, "Orang itu kaum kerabat kita. Dia salah seorang yang wajib menebus kita." Lalu kata Rut perempuan Moab itu, "Lagi pula ia berkata kepadaku, tetaplah dekat pengerja-pengerjaku sampai mereka menyelesaikan seluruh penyabitan ladangku." Lalu berkatalah Naomi kepada Rut menantunya itu, "Ya anakku, sebaiknya engkau keluar bersama-sama dengan pengerja-pengerjanya perempuan, supaya engkau jangan disusahi orang di ladang lain." Demikianlah Rut tetap dekat pada pengerja-pengerja perempuan Boas untuk memungut sampai musim menuai jelai dan musim menuai gandum telah berakhir. Dan selama itu ia tinggal pada mertuanya. Pak Pendeta Arlianus Larosa, narasumber Ngulik Alkitab episode ini. Materi teks kita cukup panjang, karena itu Pak, saya mau langsung saja ke teks kita untuk Bapak ulik, sampaikan apa hasil ulikan Bapak, dan saya akan kembali ke ayat 1-3, saya bacakan kembali. Iya. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimeleh, namanya Boas. Maka Rut, perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, "Biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku." Dan sahut Naomi kepadanya, "Pergilah anakku." Pergilah ia, lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimeleh. Nah, apa maksudnya Pak? Apa makna dari ayat 1-3 ini berdasarkan ulikan Bapak? Ya, jadi dalam ayat pertama ini Pendeta Mestika, penulis atau narator dari kisah ini memperkenalkan seorang tokoh baru yang menjadi tokoh penting dalam babak ini, ya, dan bahkan dalam babak-babak selanjutnya sebenarnya. Jadi kitab Rut ini seperti drama sebenarnya. Babak pertama pasal 1, babak kedua pasal 2 sampai nanti babak yang keempat. Ya, tokoh ini bernama Boas. Arti namanya sangat keren, yaitu padanya atau di dalam dia ada kekuatan. Jadi memang namanya sendiri udah sangat keren nih Boas nih. Boas adalah kerabat dari pihak suami Naomi. Di ayat kedua dikisahkan bahwa Rut kembali memperlihatkan kualitas dirinya atau karakternya dan pengabdiannya atau tanggung jawabnya kepada sang mertua Naomi dengan berinisiatif memungut jelai, meminta izin supaya bisa pergi bekerja. Memungut sisa tuaian jelai yang tercecer adalah cara terhormat bagi orang-orang miskin untuk mempertahankan hidupnya, setidaknya untuk bisa mendapatkan makanan sehari-hari daripada mengemis. Ya, ini adalah cara yang terhormat untuk mendapatkan kebutuhan sehari-hari. Pemilik ladang tidak dapat melarang orang miskin dan orang asing untuk memungut sisa tuaian gandum yang tercecer. Sebab ini adalah perintah Tuhan. Sebagaimana di dalam beberapa teks, ya, ada Imamat 19 ayat 9-10, ada ayat 23 pasal 23 ayat 2 dari Imamat, ada Ulangan pasal 24 ayat 19-21. Saya minta tolong Pendeta Mestika untuk membacakan salah satu saja karena waktu kita pendek, ya. Imamat 23 ayat 22, "Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu.
Semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu, perintah Tuhan sendiri. Ya jelas ya, jadi ini memang nggak boleh dilarang. Perintah Tuhan ini menempatkan masyarakat Yahudi pada waktu itu sebagai bangsa yang paling maju dalam hal bela rasa kepada orang miskin dan orang asing. Bela rasa kepada orang miskin dan orang asing ini sangat penting bagi orang Israel karena mereka dahulu adalah budak miskin di negeri asing Mesir yang hanya hidup juga dari kemurahan hati orang lain. Nah, adegan pertama dari babak kedua kitab Rut ini mengingatkan kita untuk berbela rasa kepada sesama yang berkekurangan. Entah berkekurangan dalam waktu yang sudah lama karena kemiskinan menahun, entah yang berkekurangan secara temporer karena keadaan tertentu seperti para mahasiswa dari daerah misalnya yang kuliah di Jakarta atau di kota-kota besar yang belum dapat kiriman dari orang tua mereka. Pernah ngalamin itu? Jadi orang-orang yang belum mendapat kiriman dari orang tua perlu disupport, kita anggap sebagai orang asing lah, ya. Mereka bukan miskin karena mereka tidak punya, ya. Ada tadi kan orang kelaparan, orang miskin karena tidak ada harta, ya, karena memang keadaan miskin. Tapi ada orang berkekurangan karena situasi yang sangat khusus, ya. Sementara saja. Nah, kepada orang-orang ini kita perlu berbela rasa. Jadi kalau ada mahasiswa yang tinggal di asrama atau di kontrak-kontrak, kalau mereka minta tolong ketika akhir bulan memberikan kiriman, berbela rasa lah kepada mereka. Gitu. Baik. Pak, saya mau lanjut ke ayat berikutnya karena tadi seperti saya katakan di awal, teks kita ini cukup padat dan panjang. Jadi saya lanjut ke ayat 4. Saya bacakan. Lalu datanglah Boas dari Betlehem, ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, Tuhan kiranya menyertai kamu. Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati Tuhan. Nah, apa artinya ini Pak? Saling memberkati ini Pak. Iya, ini ayat 4 ini menurut saya adalah contoh yang sangat baik bagi kita tentang relasi antara pekerja dengan pemberi kerja. Pekerja dengan majikan. Boas, sang pemberi kerja, sang pemilik ladang, menyapa para pekerja dengan mengucapkan berkat. Berkat, iya. Para pekerja pun membalasnya dengan mengucapkan berkat. Berkat juga. Ya, jadi saling memberi salam ini setidaknya menunjukkan niat, ya, niat kedua belah pihak, baik majikan maupun pekerja untuk saling mengharapkan yang terbaik bagi masing-masing. Boas sang majikan mengharapkan agar Tuhan menyertai para pekerjanya sehingga mereka dapat bekerja dengan giat dan mempercepat proses panen. Para pekerja mengharapkan agar Tuhan juga memberkati majikan mereka, yaitu Boas. Mungkin dengan harapan kalau sang majikan semakin diberkati, diberkati oleh Tuhan dengan panen yang misalnya terus terjadi, maka mereka pun akan mendapat berkat, kebagian berkat. Mereka dapat terus memiliki pekerjaan. Nah, saya kira pendengar mustika ini pola kerja atau pola relasi yang seperti ini mestinya kita kembangkan dalam relasi antara pekerja dengan majikan. Dalam skala manapun, dari rumah sampai kepada perusahaan-perusahaan besar. Kita bisa menyebutnya sebagai relasi saling menjaga. Ya, majikan harus atau pemberi kerja harus memperhatikan kesejahteraan pekerjanya. Upah dibayar dengan adil, sebab apa? Ketika kesejahteraan para pekerja membaik, terjaga dengan baik, kinerja mereka tentu diharapkan dapat meningkat. Pada saat yang sama, para pekerja juga perlu menjaga majikannya, dalam arti menjaga lapangan pekerjaan mereka, lapangan yang tersedia bagi pekerjaan. Para pekerja jangan mudah terprovokasi oleh pihak luar yang seolah-olah membela, padahal hanya memperalat para pekerja atau para buruh. Sebab kalau mereka terprovokasi, apalagi melakukan hal-hal yang merugikan seperti mogok kerja misalnya, ini bisa berdampak destruktif, menghancurkan. Perusahaan bisa bangkrut, bisa tutup. Dan kalau majikan bangkrut, maka para pekerja akan kehilangan pekerjaan. Semua rugi. Sedangkan orang-orang yang memprovokasi tadi nggak melakukan apa-apa kok untuk menolong para pekerja untuk kembali mendapatkan pekerjaan yang lain. Jadi relasi saling menjaga antara pekerja dan pemberi kerja ini saya kira perlu terus kita jaga. Baik. Itu sudah dua hal sangat menarik tentang bela rasa dan saling memberkati. Saya mau lanjut nih Pak, sedikit di segmen pertama ini saya akan bacakan ayat 5 dan 7. Ayat 5-7 dikatakan di sana, lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, dari manakah perempuan ini? Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Tadi ia berkata,
izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai petang sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti. Nah, kalau ini apa pesannya, Pak? Saya kira ayat 5-7 ini berisi penjelasan pengawas pekerja kepada Boas tentang siapa itu Rut. Ya, ada dua hal yang menarik dalam bagian ini secara khusus pada ayat yang ke-7 perintah 3. Pertama, Rut meminta yang tidak lazim, yaitu memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas. Orang miskin dan orang asing tidak mendapat hak untuk memungut jelai dari antara berkas. Yang mereka dapat pungut bahkan tanpa perlu minta izin adalah jelai yang tercecer. Nah, saya menduga itulah sebabnya Rut meminta izin. Karena yang ia harapkan jumlah yang memadai lebih banyak bagi kebutuhan mereka. Permintaan ini tak dapat direspons oleh pengawas pekerja, melainkan hanya oleh majikan. Maka ia menyampaikan itu kepada majikan. Lalu gini, kalau belum mendapat izin, mungkin ya kalau baca ayat 7 tadi, ya bagaimana menjelaskan siapa namanya Rut yang bekerja. Mungkin bisa dibaca lagi ayat 7. Baik, ayat 7. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti. Belum mendapat izin kan? Belum. Tapi bekerja. Nah, ini menurut saya justru memperkuat hakikat permintaan Rut. Karena ia mengharapkan hasil atau jumlah yang lebih memadai untuk kebutuhan mereka, maka ia bekerja lebih keras dibandingkan dengan yang lain. Ia bekerja atau lebih tepat memungut pada batas yang diizinkan padanya, yang boleh ia pungut tanpa harus meminta izin. Ia memungut jelai yang tercecer, ya, bukan jelai di antara berkas. Dan penjelasan ini kepada kita diperkenalkan sosok yang bukan hanya berbakti kepada mertuanya, tetapi juga sosok yang punya integritas, yang melakukan yang ia katakan. Ia mengharapkan jelai dalam jumlah yang memadai, dan untuk itu ia bekerja lebih keras. Ayat 7 mengatakan tadi, seketika pun ia tidak berhenti. Belum diresponsnya permintaannya untuk memungut di antara berkas, tak ia jadikan sebagai alasan untuk bekerja seadanya. Harapannya tentang jumlah jelai yang memadai tetap ia usahakan dengan bekerja lebih keras. Ia tak menggantungkan pemenuhan harapannya pada orang lain. Meskipun itu ia harapkan tentu saja. Ia mengusahakan sendiri pemenuhan atau pewujudan harapannya itu dengan bekerja lebih keras. Jadi pesannya jelas. Jangan gantungkan pemenuhan harapanmu kepada pihak lain. Berusaha keraslah untuk mewujudkan harapan-harapanmu itu. Begitu teman-teman setiga. Satu etos yang baik ditampilkan oleh Rut, dan kita akan teruskan ulikan kita setelah pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.
Masih bersama kami di Ngulik Alkitab, saya Pendeta Mestika Hulu dan narasumber kita Bapak Pendeta Arianus Larosa. Saat ini kita sedang mengulik Rut pasal 2 ayat 1-23. Tema kita inspirasi pertemuan Rut dan Boas. Kita lanjutkan. Tadi di segmen pertama sudah sangat menarik penjelasannya, beberapa hal yang kita simak. Ada bela rasa, ada saling memberkati, menghormati, dan ada tentang etos kerja yang sangat baik dari Rut. Kita lanjutkan, saya baca ayat 8 dan 9 ya Pak. Oke. Ayat 8 dan 9, sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, dengarlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain dan tidak usah juga engkau pergi dari sini, tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu, ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang. Sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu. Lalu Pak, apa pesan hal lainnya juga yang dapat kita simak dari dua ayat yang barusan saya baca ini? Dalam ayat 8-9 ini Pendeta Mestika, saya menemukan paling tidak ada dua hal yang menarik ya untuk disampaikan kepada para sahabat YKB. Pertama, Boas merespons permintaan Rut yang disampaikan oleh pengawas pekerja. Ya. Respons Boas pada satu sisi memberikan kesempatan kepada Rut untuk boleh terus memungut jelai di ladangnya. Pada pihak lain dengan halus, dengan sopan, ia menolak permintaan Rut. Ia menolak permintaan Rut. Boas mengatakan kepada Rut untuk memungut jelai yang tercecer, yang memang menjadi haknya. Yang memang diizinkan dipungut oleh orang asing dan orang miskin. Penolakan ini sesungguhnya bersifat sementara sebab nanti Boas akan mengizinkannya. Ya. Rut yang berkomunikasi secara asertif, yaitu secara jujur dan tegas, namun sekaligus menunjukkan respek kepada pihak lain, ya, dibalas juga dengan asertif oleh Boas. Nah, ini yang pertama. Jadi kalau kita berkomunikasi asertif, orang lain akan juga punya kesempatan membalas dengan cara yang kurang lebih sama. Kedua, Boas memberikan perlindungan kepada Rut dari kemungkinan mengalami kekerasan atau pelecehan seksual dari para pria yang bekerja di ladang. Jadi pesan dari teks ini yang barusan kita baca ini sangat-sangat jelas. Kembangkanlah komunikasi asertif untuk menghilangkan, setidaknya mengurangi kesalahpahaman yang mungkin saja bisa menimbulkan konflik atau menyebabkan terjadinya hal-hal yang merugikan. Pesan kedua, berikanlah perlindungan maksimal kepada pekerja, secara khusus kepada para pekerja perempuan dalam kaitan dengan kemungkinan mengalami tindakan kekerasan atau pelecehan seksual. Pesan kedua ini semakin perlu mendapat perhatian para majikan atau pemberi kerja atau para pimpinan di tempat kerja sekarang ini, ya. Sebab pelecehan seksual di tempat kerja belum menunjukkan tanda-tanda sudah terkendali atau mengalami pengurangan, bahkan semakin heboh sebenarnya sekarang. Jadi ini penting untuk kita teladani, melindungi para pekerja perempuan dari kemungkinan pelecehan seksual atau kekerasan seksual. Baik, tindakan yang sangat baik sekali kita lihat dari Boas. Nah, menarik saya kira Pak. Ternyata pesannya dari kita Rut ini begitu banyak buat kita, sangat relevan dan luas. Nah, juga ketika Bapak merelasikannya dengan perlindungan tenaga kerja, bahkan di segmen pertama tadi Bapak mengatakan ada juga saling hubungan yang baik antara pemberi kerja, saling menjaga antara pemberi kerja dan para pekerja. Nah, saya akan lanjutkan Pak, ayat 10-13 saya bacakan. Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, "Mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu, sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing?" Boas menjawab, "Telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu setelah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu, serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikeruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung." Kemudian berkatalah Rut, "Memang aku mendapat belas kasihan daripadamu ya Tuanku, sebab Tuhan telah menghiburkan aku dan telah menenangkan hati hambamu ini, walaupun aku tidak sama seperti salah seorang hamba-hambamu perempuan." Lalu apa pesannya ini Pak? Di dalam ini juga kita melihat ada berkat Boas juga untuk Rut dan ada penerimaan lagi juga dari Rut Pak. Iya.
Dalam ayat 10 ini diperlihatkan kepada kita satu kebaikan Rut yang lain, yaitu sifat rendah hati. Perlindungan yang diberikan Boas kepadanya, ia respons dengan bersujud menyembah dengan muka sampai ke tanah. Ya, ia tak mengerti mengapa orang asing seperti dia mendapat kebaikan yang luar biasa dari seorang tuan tanah seperti Boas. Dan ternyata pengabdian Rut kepada mertuanya Naomi itulah yang menjadi alasan Boas untuk melakukan semua itu kepada Rut. Keputusan Rut untuk mengikuti mertuanya mulai menunjukkan buah yang menggembirakan, yang konkret. Walaupun Rut mengabdi kepada sang mertua bukan dengan motif itu tentu saja. Bahkan kemudian Boas mengucapkan semacam berkat kepada Rut dalam ayat yang ke-12. Ya. Tadi kan sudah disinggung oleh pendeta Mestika, ada berkat. Kalau kita mengamati lebih cermat pernyataan Boas ini, maka kita melihat penggambarannya terhadap Rut itu seperti penggambaran Abraham leluhur Israel. Mungkin bisa coba dibaca lagi. Ayat 12 Pak. Ya. Rut 2 ayat 12. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Ya, jadi di sini Boas menggambar bahwa Rut meninggalkan ayah dan ibu, keluarganya, tanah kelahirannya, pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak dia kenal. Ini sama dengan perintah Tuhan kepada Abraham dalam Kejadian pasal 12 ayat yang kuda mungkin bisa dibaca pendeta Mestika. Kejadian 12 ayat 2. Baik. Dari ayat 1 mungkin Pak? Iya. Baik. Kejadian pasal 12 ayat 1 dan 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau menjadi berkat. Ya, jadi Rut meninggalkan tanah leluhurnya ke Israel, sementara Abraham meninggalkan juga tanah leluhurnya. Nah, jadi menurut saya Boas memandang Rut yang kafir ini telah melakukan yang diperintahkan kepada Abraham leluhur mereka. Keputusan Rut untuk mengikuti Naomi bukan semata-mata pengabdian kepada Naomi, itu ada pengabdiannya, tetapi keputusan iman juga, keputusan percaya kepada Tuhan Allah Israel. Dengan ini Boas memandang Rut sebagai anak-anak Abraham juga. Ada dua argumen saya tentang hal ini. Pertama, pernyataan Naomi sendiri dalam Rut pasal 1 ayat 16 ketika menyampaikan keteguhan hatinya mengikuti. Mungkin bisa dibaca pendeta Mestika. Baik. Rut pasal 1 ayat 16, tetapi kata Rut kepada Naomi, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku dan Allahmu lah Allahku. Bangsamu lah bangsaku dan Allahmu lah Allah. Rut mengakui Allahnya Naomi, yaitu Allah Israel sebagai Allahnya. Jadi Rut memang memutuskan untuk percaya kepada Tuhan Allah Israel. Argumen kedua, pernyataan Boas dalam Rut pasal 2 ayat 12. Mungkin bisa dibaca lagi. 2 ayat 12 ya Pak. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Ya, jelas bahwa Boas memandang keputusan Rut untuk mengikuti Naomi adalah tindakan iman yang mencari perlindungan kepada Tuhan Allah Israel. Nah, dari teks yang barusan saja kita lihat ini, kita belajar bukan hanya dari kerendahan hati seorang Rut, tapi juga inklusivitas Boas. Ia melihat keputusan dan hal-hal yang telah dilakukan oleh Rut itu dengan mata terbuka dan dengan sangat apresiatif. Dalam diri seorang kafir, Boas justru melihat perbuatan yang selayaknya ditunjukkan oleh anak-anak Abraham. Dan ini hanya terjadi karena ia tak memandang status istimewanya sebagai bagian dari umat pilihan Allah, sebagai alat untuk menghakimi orang lain. Bahwa dia adalah umat Tuhan, ia tidak pakai itu untuk menghakimi orang lain, melainkan alat untuk merangkul agar yang lain pun beroleh berkat atau selamat dalam kepercayaan kepada Tuhan Allah Israel. Nah, dari beberapa ayat yang barusan kita bahas ini, kita belajar beberapa hal. Pertama, keputusan-keputusan baik dan perbuatan baik yang pernah kita lakukan
suatu saat akan mendatangkan kebaikan juga bagi kita. Walaupun jangan melakukan kebaikan demi mendapat upah. Jangan berharap, tetapi itu akan engkau alami entah kapan. Kedua, bersikap terbukalah untuk melihat hal-hal baik yang dilakukan oleh orang-orang yang berbeda agama atau berbeda kepercayaan dengan kita, sebagai tindakan yang bisa saja didorong oleh kepercayaannya kepada Tuhan. Satu lagi informasi penting dari ayat-ayat ini, ya, seluruh kebaikan Boas itu membuat Ruth sangat terharu dan mengucap rasa terima kasih yang sangat mendalam ketika Ruth menyebut dirinya sebagai hamba. Ya, aku bahkan hamba tidak seperti salah seorang dari hamba-hambamu perempuan. Kata hamba itu ia pakai bagi dirinya adalah kata sipa, sebuah sebutan untuk seorang hamba perempuan yang berstatus paling rendah. Ya, ada kata ama, itu adalah hamba perempuan yang boleh menikah dengan orang merdeka. Kalau ini enggak, ini hamba yang paling rendah. Pak, saya kira tadi ada menarik dalam penjelasan Bapak ketika Bapak mengatakan bahwa Boas ini sang majikan dengan keberadaannya yang jauh lebih baik dari Ruth, memandang Ruth ini sebagai juga seperti anak-anak Abraham. Artinya dia memandang sebagai ada kesetaraan begitu. Jadi saya kira menarik di era kita sekarang masih kita lihat ada orang membuat pemilahan-pemilahan, tapi pada zaman itu Boas justru dengan keberadaan yang memang harus kita akui jauh, melihat ini Ruth ini setara. Ini bagaimana, Pak? Ya, jadi gini, orang kan cenderung menjadikan apa yang ia lihat paling hebat, paling istimewa dalam dirinya untuk menghakimi orang lain. Kebenaran-kebenaran yang aku anut, yang kita anut, kita pakai untuk menghakimi orang lain. Ya, ini ada khotbahkan tentang kita dan mereka. Ada segregasi. Ya, tetapi dalam Boas melihat bahwa memang betul itu status mereka sebagai keturunan Abraham, umat pilihan Allah tetap ada. Tapi ia tak memakai itu untuk mengeksklud, untuk menghakimi. Sebaliknya ia melihat ketika yang dikerjakan oleh orang yang disebut sebagai, yang disebut ya, bukan ia loh, disebut sebagai kafir dan asing, itu adalah perbuatan yang seperti yang juga diperintahkan oleh Allah Abraham kepada Abraham dan keturunannya, maka ia mengapresiasi itu, bahkan ia menerima itu sebagai perbuatan yang sebenarnya mengikuti perintah Allah. Jadi ia menerima itu karena ia punya bersikap inklusif dan kacamata apresiatif, menghargai yang dikerjakan kebaikan orang dalam perspektif, ya Allah, aku bilang misalnya, kalau orang lain memperjuangkan keadilan, kita harus melihat sebagai perjuangan yang juga diperintahkan oleh Allah. Karena Allah memerintahkan kita untuk berbuat adil. Maka dia yang berbuat adil, walaupun berbeda agama dengan kita, dia adalah orang saudara kita yang kita perlu merangkulnya, menerima juga keberadaannya. Begitu teman-teman Tiga. Ya, Pak, satu lagi saya ingin Bapak ingin supaya Bapak menjelaskan sedikit lagi mengenai ini. Tadi Bapak mengatakan bahwa Boas ini inklusif begitu. Nah, sementara nih ada nih Pak, kadang-kadang kita merasa kita ini umat pilihan Tuhan, kita membuat batas-batas eksklusif buat diri kita. Nah, yang pertanyaan saya ke Bapak supaya menghimbau juga para pemirsa Ngulik Alkitab, bagaimana kita mengembangkan sikap inklusif seperti Boas ini juga Pak, merangkul yang lain bahwa bersama-sama sebagai sebuah arak-arakan, ya kita ini ya hidup sebagai umat Tuhan. Iya. Ya, pertama tentu kita tidak boleh mengabaikan identitas kita. Bahwa kita misalnya umat Kristiani, ya kita punya keyakinan. Tetapi kita harus melihat bahwa seperti pengajaran Tuhan Yesus, bahwa siapa yang tidak melawan kamu, ia di pihak kamu. Jadi ketika ada orang-orang yang bahkan yang berbuat baik, bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan, tapi mereka yang melakukan kehendakku. Ketika ada orang lain melakukan kehendak Bapa yang di sorga, keadilan, kebaikan, ya, maka ia adalah saudara kita. Kita punya dasar yang kuat untuk bersikap inklusif. Cuman kadang kita memilih ayat-ayat yang eksklusif. Jadi mari kita belajar dari firman Tuhan yang memang sangat bersifat inklusif, terbuka bagi siapapun. Begitu teman-teman Tiga. Baik. Sahabat, kita lanjutkan ulikan kita setelah pesan-pesan berikut ini.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih sahabat, masih bersama kami di Ngulik Alkitab. Saya Pendeta Mestika Hulu dan narasumber kita Bapak Pendeta Arianus Larosa. Kita sedang mengulik Rut pasal 2 ayat 1-23. Tema kita inspirasi pertemuan Rut dan Boas. Kita sudah berada di segmen terakhir, jadi mari kita gunakan kesempatan ini dengan sebaik mungkin. Saya langsung kembali ke teks kita, Pak. Sebelum Bapak menyampaikan ulikan Bapak, saya akan membaca beberapa ayat 14-17. Okay. Nanti untuk Bapak sampaikan ulikannya. Rut 2 ayat 14-17. Ketika sudah waktu makan, berkatalah Boas kepadanya, "Datanglah kemari, makanlah roti ini dan celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini." Lalu duduklah ia di sisi penyabit-penyabit itu, dan Boas mengunjukkan bertih gandum kepadanya. Makanlah Rut sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Setelah ia bangun untuk memungut pula, maka Boas memerintahkan kepada pengerja-pengerjanya, dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut, janganlah ia diganggu. Bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelai itu untuk dia dan meninggalkannya, supaya dipungutnya. Janganlah berlaku kasar terhadap dia. Maka ia memungut di ladang sampai petang, lalu ia mengirik yang dipungutnya itu, dan ada kira-kira se-eva jelai banyaknya. Permintaan Rut dijawab, Pak. Tapi biar Bapak yang menjelaskannya. Bagaimana hasil ulikan Bapak? Jadi dalam ayat 14-15, Boas berlaku sebagai tuan rumah yang sangat ramah kepada seorang tamu bernama Rut. Ya, perempuan asing ini kini diperlakukan sebagai seorang tamu yang terhormat. Rupa-rupanya buah dari pengabdian Rut kepada mertuanya terus bertumbuh ini, Pendeta Mestika. Kalau dalam bagian sebelumnya, pengabdian Rut kepada mertuanya itu berbuah izin untuk memungut jelai dan perlindungan dari kemungkinan kekerasan atau pelecehan seksual dari para pekerja laki-laki. Kini ini berbuah lagi ini. Apa itu? Perlakuan terhormat, perlakuan istimewa. Meskipun di sini belum ada tanda-tanda eksplisit bahwa Boas akan menebus Rut. Namun sesungguhnya hal ini sedang dimulai di dalam ayat-ayat ini. Dengan memperlakukan Rut sebagai tamu, sebenarnya Boas sudah menyatakan perlindungan itu. Sebab kita tahu dalam tradisi orang-orang Israel, tamu itu berada dalam perlindungan tuan dan nyonya rumah. Jadi kalau saya bertamu ke rumah Pendeta Mestika, kalau ada orang yang mengejar-ngejar saya, maka Pendeta Mestika akan melindungi saya. Kayaknya kita pernah bahas deh ini deh dalam ulik-ulik bulan yang lalu kalau tidak salah, bahwa seorang tamu itu memang berada dalam perlindungan. Ketika kita membahas Mazmur 23. Oh, Mazmur 23. Nyonya rumah. Iya, nyonya rumah. Ya, nyonya rumah yang baik begitu. Jadi sekali lagi dengan memperlakukan sebagai tamu, ia menyatakan perlindungan itu. Ya, sebab seorang tamu sekali lagi memang mendapat perlindungan. Nah, dan ini dilakukan Boas bukan secara tersembunyi atau dalam keadaan hanya berdua dengan Rut, melainkan di hadapan para pekerjanya. Secara terbuka. Ya, dengan ini sebenarnya dalam tafsiran saya, Boas sedang mengumumkan kepada khalayak, dalam hal ini kepada para pekerjanya, bahwa Rut adalah seorang yang istimewa baginya, seorang tamu setidaknya pada saat itu. Nah, hal ini semakin jelas ketika Boas memerintahkan para pekerja untuk membiarkan Rut memungut jelai dari antara berkas. Tadi kan sudah dikatakan Pendeta Mestika kan, permintaan Rut dijawab. Nah, mungkin bisa dibacakan lagi ulang ini ayat 15 dan 16. Baik. Saya bacakan Rut 2 ayat 15 dan 16.
Setelah ia bangun untuk memungut pula, maka Boas memerintahkan kepada pengerja-pengerjanya, dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut, janganlah ia diganggu. Bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelai itu untuk dia dan meninggalkannya, supaya dipungutnya. Janganlah berlaku kasar terhadap dia. Jelas berlimpah-limpah ya. Ya. Jadi saya ulangi lagi yang saya katakan, orang miskin dan orang asing tidak berhak memungut jelai dari berkas. Ya. Nggak boleh. Ya. Yang mereka boleh pungut hanya jelai yang tercecer. Tetapi Rut diberikan hak khusus oleh Boas untuk memungut dari antara berkas. Bukan hanya itu. Boas pun memerintahkan para pekerja untuk secara sengaja meninggal. Jadi kalau lagi pegang, saya sih bisa bayangkan karena saya ketika kecil kan kita punya sawah. Ya. Banyak para pekerja di sawah. Kan kalau panen itu kan, jadi kan pegang ini. Tangkai padi itu, ya, sengaja dilepaskan, sengaja ditinggalkan jelai itu untuk dipungut oleh Rut. Sekali lagi kita mendapat pesan bahwa keputusan dan perbuatan baik kita sangat potensial mendatangkan kebaikan bagi diri kita pada suatu saat, walaupun jangan lakukan kebaikan demi itu. Dan kebaikan yang kita terima itu boleh jadi, sekali lagi boleh jadi lebih besar dari yang pernah kita lakukan. Dan kita terima pada saat yang tepat, pada saat kita benar-benar membutuhkannya. Itulah yang sekarang didapatkan oleh Rut. Disebutkan dalam ayat yang ke-17 bahwa hasil kerja Rut berapa tadi? Dikatakan seeva jelai satu banyak. eva. Ya. Itu selama seharian ia dapat satu eva. Ini sekitar 15-25 kilogram. Wow. Atau kalau dari volumenya itu sekitar 36 liter. Padahal seorang laki-laki yang bekerja seharian penuh hanya mungkin mendapatkan sekitar 0,5 sampai 1 kilogram jelai per hari. Jadi pekerja keras juga nih. Iya, jadi karena dikasih itu tadi kesengajaan boleh ambil dari mana? Berkas ya. Jadi yang didapatkan Rut dalam sehari setara dengan hasil kerja 15 hari. Ini kalau kita ambil yang paling minim loh. Kalau 25 kilogram, iya berarti 25 hari. Cuman rasanya berat ya kalau 25 kilogram itu. 15 kilogram make sense lah untuk dipikul oleh Rut. Ini jumlah yang sangat banyak. Nah, dari hal-hal yang dilakukan Boas kepada Rut, kita melihat juga sifat dan sikap yang semestinya diwujudkan oleh seorang yang merupakan bagian dari umat Tuhan. Yang mengaku umat Tuhan harus menunjukkan kemurahan hati. Bahkan kepada orang asing. Ya, kepada orang asing. Suatu sifat dan sikap yang menurut saya pendeta Mestika semakin luntur pada masa kini. Dengan kemurahan hatinya itu, Boas menunjukkan karakter umat Israel yang sesungguhnya. Dan ketika kita umat Kristiani atau umat beragama pada masa kini dapat melakukan hal yang sama, bermurah hati kepada orang asing, kita pun sebenarnya sedang menjadi saksi karakter orang percaya yang sesungguhnya. Baik. Kemurahan hati itu harus kita tunjukkan dan menjadi karakter orang percaya. Pak, ada beberapa ayat lagi yang harus kita ulik dan saya mau lanjutkan itu. Saya akan membaca ayat 18 sampai 22. 18 sampai 22, diangkatnya lah itu, lalu masuklah ia ke kota. Ketika mertuanya melihat apa yang dipungutnya itu, dan ketika dikeluarkannya dan diberikannya kepada mertuanya sisa yang ada setelah kenyang itu, maka berkatalah mertuanya kepadanya, dari mana engkau memungut dan di mana engkau bekerja hari ini? Diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau itu. Lalu diceritakannya lah kepada mertuanya itu, pada siapa ia bekerja, katanya. Nama orang pada siapa aku bekerja hari ini ialah Boas. Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya itu, diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati. Lagi kata Naomi kepadanya, orang itu kaum kerabat kita. Dialah salah seorang yang wajib menebus kita. Lalu kata Rut, perempuan Moab itu, lagi pula ia berkata kepadaku, tetaplah dekat pengerja-pengerjaku sampai mereka menyelesaikan seluruh penyabitan ladangku. Lalu berkatalah Naomi kepada Rut, menantunya itu, ya anakku, sebaiknya engkau keluar bersama-sama dengan pengerja-pengerjanya perempuan, supaya engkau jangan disusahi orang di ladang lain.
Ya, no wonder kalau misalnya Naomi mengatakan, di mana engkau memungut dan di mana engkau bekerja hari ini? 15 kilo bahkan laki-laki pun tidak dapat mendapatkan hasil itu. Ini luar biasa. Ini gimana nih pesan teks-teks ini? Jadi dalam ayat 18 sampai 22 ini kita kembali pada adegan Ruth atau adegan ketiga dari babak kedua drama Ruth ini. Ya. Tadi babak pertama kan Ruth dengan Naomi, lalu kedua Ruth dengan Boaz, adegan ketiga ini Ruth dengan Naomi kembali. Kita melihat ketakjuban Naomi atas hasil kerja yang dibawa pulang oleh menantunya Ruth. Sebab jumlahnya memang banyak, sangat besar. Di teman bulu ada makanan, bukan hanya hasil tapi ada makanan. Dan barangkali Ruth sengaja menyimpannya. Iya, karena kebaikan udah kenyang dan ia bawa pulang ke mertuanya. Sebagai orang miskin yang tidak punya apa-apa, hasil yang banyak yang dibawa pulang oleh Ruth ini tentu mendatangkan kegembiraan yang besar, yang luar biasa bagi Naomi. Naomi dan Ruth bisa saja hanyut dalam kegembiraan atau rasa syukur lah, kalau itu kita bilang yang baik ya, rasa syukur atas apa yang mereka peroleh. Kegembiraan dan rasa syukur memang dialami oleh Ruth dan terutama oleh Naomi. Sebab ia merasa telah mengalami hal-hal yang paling buruk dari Tuhan. Dalam Ruth pasal 1 ayat 13b, Naomi menyatakan, mungkin bisa dibaca Teman Mustika. Baik, Ruth pasal 1 ayat 13b dikatakan di sana bahwa janganlah kiranya demikian anak-anakku, bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Tangan Tuhan teracung, artinya menghukum sebenarnya itu. Pahit. Karena dia menyebut dirinya marah juga. Ya, coba di ayat 20, Di ayat 20, Naomi 1 ayat 20. Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku, perih, pedih. Itu pengal. Jadi, tangan Tuhan teracung menghajarnya, dan dia mengatakan, Tuhan memberikan yang pahit. Dia tidak mau disebut Naomi, disebut Mara. Mengingatkan pada peristiwa yang dialami oleh orang Israel. Nah, hasil pungutan Ruth yang sangat banyak ini tentu sekali lagi menjadikan kegembiraan yang luar biasa bagi Naomi. Namun Naomi tidak silau mata oleh yang ia dapatkan melalui Ruth. Hasil ia terima melalui menantu, ia tidak silau mata. Ia tidak lupa pada sang pemberi. Meskipun ia belum mengetahui di mana Ruth bekerja, dia belum tahu nih. Namun Naomi langsung mengucapkan doa berkat kepada sang pemberi berkat itu. Mungkin supaya jelas ini, tolong dibacakan ayat 19. Baik. Ruth 2 ayat 19, perkataan Naomi, maka berkatalah mertuanya kepadanya, di mana engkau memungut dan di mana engkau bekerja hari ini? Diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau itu. Lalu diceritakannya kepada mertuanya itu, pada siapa ia bekerja? Katanya, nama orang pada siapa aku bekerja hari ini ialah Boaz. Jadi sebelum ia nanti ada berkat lagi di belakang untuk Boaz. Tapi sebelum Ruth menyebut nama Boaz, begitu dia, kepada siapa kamu bekerja? Diberkatilah kiranya dia. Belum ia mengetahui kepada siapa Ruth bekerja, ia sudah mengucap syukur dan menyampaikan doa berkat. Nah, ini pesannya, pesan pertama dari adegan Ruth Naomi ini, jangan hanya terpaut pada berkat, pada yang diterima, melainkan dan terutama sebenarnya kepada yang memberi, kepada yang memberi berkat. Saya kira pesan ini sangat penting bagi kita pada masa kini, Perintah Mustika, karena memang ada saja, mungkin tidak banyak, tapi ada saja orang yang lupa kepada sang pemberi berkat ketika telah menerima berkat. Ada banyak orang meminta anak kepada Tuhan, sukses. Udah dapat 10 tahun berdoa belum dapat anak, begitu dapat anak lupa pada Tuhan. Minta sukses pekerjaan, udah pekerjaan tinggi, malas ke gereja, malas baca Alkitab. Dulu rajin berdoa, begitu sukses lupa berdoa. Jadi firman Tuhan mengatakan pada hari ini, jangan fokus pada berkat, tetapi kepada Dia
yang memberi berkat. Naomi sangat sederhana mengajarkan kita. Pesan lain dari bagian ini berkaitan dengan hasil kerja Rut di tengah umat Tuhan, ya, di tengah-tengah umat Tuhan, yaitu Boas dan para pekerjanya, dan kemalangan Naomi di tanah asing. Maksud saya begini, pendengar setia. Secara umum orang berpikir bahwa Naomi, ya, di tanah asing semestinya membawa berkat bagi kedua orang asing, yaitu menantunya, karena dia umat pilihan Tuhan. Faktanya yang dialami dua orang menantu asing di rumah Naomi adalah kemalangan. Suami begitu menikah tidak lama meninggal suami mereka. Sebaliknya di tengah umat Israel, Rut, orang asing itu, dan mungkin disebut orang kafir itu, justru telah menjadi pintu berkat atau membawa berkat bagi Naomi mertuanya yang adalah warga bumi putra, atau sekarang disebut orang pribumi, begitu, ya. Saya kira ini pesan penting bagi kita di tengah-tengah kategorisasi pribumi asing dan kebencian yang dihembuskan di dalamnya. Kita harus jernih melihat dan membongkar prasangka-prasangka yang ada dalam kategori saya semacam ini. Firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita bahwa melalui Rut, orang asing dan kafir itu, Naomi yang merupakan bagian dari umat Tuhan justru mengalami berkat dan perlakuan yang baik. Berkat datang melalui seorang asing dan kafir kepada Naomi, sang mertua yang adalah bagian dari umat pilihan Tuhan. Maka buanglah segala prasangka dan kecurigaan. Orang baik dan orang jahat dapat datang dari kalangan atau dari pihak manapun. Karena itu, buanglah a priori dan berhenti memberi stigma kepada sekelompok orang yang berbeda denganmu, yang bukan dari kalanganmu, yang tak sesuku atau tak seagama atau tak segolongan denganmu. Buanglah prasangka, buanglah stigma-stigma itu. Begitu pertama tiga. Baik, ulikan yang sangat menarik dan tapi bagaimanapun waktu membatasi kita, Pak. Ada satu ayat lagi yang mesti Bapak ulik. Jadi saya bacakan untuk sekaligus nanti mengakhiri ngulik ini. Ayat 23. Demikianlah Rut tetap dekat pada pengerja-pengerja perempuan Boas untuk memungut sampai musim menuai jelai dan musim menuai gandum telah berakhir. Dan selama itu ia tinggal pada mertuanya. Nah, ini merupakan ayat terakhir dan juga nanti akan mengakhiri ngulik kita. Apa pesan ayat ini pada kita, Pak? Ya, karena waktu sudah mau habis, saya singkat saja. Baik. Ya. Di ayat 23 ini merupakan kesimpulan dari narator atau penulis naskah bahwa Rut tetap bekerja sampai musim menuai jelai dan musim menuai gandum telah berakhir. Artinya, ya, dua bulan. Dan selama itu ia tinggal pada mertuanya. Rut bekerja selama kurang lebih 2 bulan dan ia tetap di rumah mertuanya. Mengapa ini penting? Karena sesudah itu babak drama yang baru dimulai di babak ketiga, yaitu nanti Rut dan Boas kembali yang menuju pada pernikahan. Begitu pendengar Mas-3. Baik, sungguh ulikan yang sangat bernas bahwa kita dibukakan banyak hal ya, kita mungkin sudah tahu dan beberapa hal ditambahkan pada kita semakin tahu. Jadi terima kasih banyak Pak Pendeta Arlianus Larosa untuk ulikan yang disampaikan di kesempatan kali ini. Sahabat, beberapa hal saya mau sampaikan saja, mengingatkan kita bahwa begitu kuatnya tadi Pak Pendeta ingatkan kita melalui ulikan ini bahwa bela rasa itu harus ada pada kita, kita tunjukkan pada orang lain, termasuk dalam tindakan eksklusif, itu bagian dari bela rasa. Dan saya kira perlu juga mengingatkan kita bahwa berlakulah baik, karena bukan karena kita berharap balasan, tapi bagaimanapun kebaikan itu pada waktunya nanti akan mendapatkan upahnya. Dan ini penting sekali, jangan lupa pada pemberi, jangan lupa pada Tuhan. Sahabat, kami mengucapkan terima kasih Anda terus setia bersama kami di Ngulik Alkitab. Terima kasih juga untuk dukungan yang diberikan, like dan membagikan link ini kepada banyak orang atau di media sosial para sahabat sekalian. Dan jangan lupa untuk melakukan subscribe di channel baru di mana Ngulik Alkitab tampil, channel Bible Study. Di sini nanti akan khusus membahas mengenai atau khusus berisikan pengajaran Alkitab seperti Ngulik Alkitab ini. Tuntas sudah jumpa kita, sampai jumpa di episode yang akan datang. Doa penutup oleh Bapak Pendeta Arlianus, silakan Bapak. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas anugerah Tuhan, begitu banyak hal yang Tuhan bukakan bagi kami melalui Ngulik Alkitab pada episode kali ini. Bela rasa, hubungan yang adil antara para pekerja dan pemberi kerja, perlindungan pada perempuan dari kekerasan seksual,
membuang a priori stigma, prasangka kepada sesama kami yang berbeda dengan kami. Tolong kami mengerjakannya ya Tuhan, supaya dengan demikian relasi kami dengan sesama boleh semakin bertumbuh dengan baik. Kami berdoa bagi para sahabat YKB yang sedang mengikuti program ini. Engkau berkati mereka, kuatkan mereka di tengah-tengah segala pergumulan mereka. Yang sakit Engkau sembuhkan ya Allah, yang sedang bergumul Engkau kuatkan supaya boleh melihat jalan keluar yang Tuhan sediakan bagi mereka. Berkati YKB dengan seluruh stafnya yang mengerjakan karya-karya pekabaran Injil, supaya melalui karya YKB nama Tuhan dimuliakan dan Injil Kerajaan Allah semakin disebarluaskan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Halo sahabat YKB, kami mengucapkan terima kasih Anda sudah menjadi mitra pekabaran Injil di channel YKB GKI TV. Untuk mempermudah Anda berlangganan dan menyaksikan program Ngulik Alkitab, maka pada bulan Oktober 2021 ini kami akan membuat channel Bible Study. Channel ini nantinya khusus diisi program pengajaran dan pendalaman Alkitab. Channel Bible Study bisa Anda cari pada kolom channel YKB GKI TV. Diingat ya sahabat, per Oktober 2021, Ngulik Alkitab tayang setiap Selasa pukul 8 malam di channel Bible Study. So, jangan lupa subscribe dan tekan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru seputar program Ngulik Alkitab di channel Bible Study. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.